Petinju tak terkalahkan sekaligus pemegang gelar juara dunia IBF Divisi 147, Jaron Butch Ennis, kini sedang dihadapkan dengan sebuah pertarungan penting, namun sebetulnya tidak penting bagi dirinya. Pertarungan tersebut adalah rematch yang tak pernah diharapkan terjadi, namun tetap harus digelar, yaitu dengan sekali lagi menghadapi Karen Chookagian pada 9 November mendatang. Pada pertemuan pertama mereka, yaitu pada Januari 2023, Jaron Ennis dinyatakan menang angka mutlak atas Chookagian ini, di mana saat itu Chookagian dinyatakan kalah pada setiap rondenya. Namun, oleh badan sanksi IBF, Chookagian diposisikan lagi sebagai lawan wajib IBF dan memaksa pertarungan dilakukan dengan lelang, yang kebetulan dimenangkan oleh promotornya, Box Promotion. Jaron Ennis bisa saja menolak rematch yang jelas-jelas tidak penting ini, tetapi tentu saja dia akan beresiko kehilangan gelar seperti dilakukan oleh organisasi IBF terhadap para juara dunia lainnya, sehingga pada akhirnya Jaron Ennis memilih melakukan duel itu. Saya akan memberikan pertunjukan yang indah dengan menghajarnya, menghancurkannya, bersenang-senang dan mendapatkan KO di akhir malam. Akan ada pertunjukan hebat. Saya melihat banyak hal yang akan saya terapkan dalam pertarungan ini untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang itu dan menunjukkan kepada dunia mengapa saya adalah yang terbaik, kata Jaron Ennis kepada salah satu media. Sementara itu, Chookagian adalah salah satu di antara dari 3 petinju yang bisa bertarung hingga akhir ronde saat melawan Jaron Butch Ennis. Dan untuk diketahui bahwa Ennis ini merebut sabuk gelar IBF Interim 147 setelah dia menang atas Chookagian pada 7 Januari 2023 dan sempat bertarung untuk mempertahankan gelar dengan kemenangan KO pada ronde ke-10 atas Roman Villa, tepatnya di bulan Juli 2023. Status juara interimnya kemudian dinaikkan menjadi juara penuh karena saat itu Terence Crawford menolak bertarung melawannya. Sebagai juara penuh IBF, Butch Ennis telah menghentikan David Avanesian pada ronde kelima di bulan Juli 2024 dan Ennis saat ini sedang berjuang keras di divisi 147 dan berharap jika suatu hari nanti dia akan menjadi juara tak terbantahkan di divisi tersebut. Namun, ia akhirnya harus menyadari bahwa dia kemungkinan tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu, yaitu untuk bertarung memperebutkan semua gelar 147 karena kombinasi tuntutan finansial juara lainnya dan masalah jaringan serta promosi. Promotornya yaitu Eddie Hearn tidak akan mampu untuk menyelenggarakan pertarungan yang dia butuhkan di 147, yaitu untuk mencapai undisputed. Jaron Ennis adalah petarung yang tangguh di 147 dan belum pernah sekalipun menyentuh kekalahan. Tetapi dia tidak menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan ia sering mendapatkan pukulan dari para lawannya. Kita melihat bagaimana Jaron Butch Ennis bertarung hidup dan mati saat dia melawan Roman Villa yang mempunyai pukulan kuat tahun lalu pada tanggal 8 Juli. Ennis menerima hukuman berat sepanjang karirnya saat melawan dia. Selain itu, Butch Ennis juga dibuat tampak kewalahan oleh Karen Chookagian dalam pertarungan 12 ronde mereka di bulan Januari 2023. Butch Ennis tampak sangat buruk dalam pertarungan itu sehingga orang-orang masih membicarakannya hingga hari ini. Biasanya Butch Ennis membutuhkan banyak ronde untuk mencetak kemenangan KO, dan itu pun jika dia melawan lawan yang lebih rendah levelnya dan tentu saja yang telah diatur oleh para manajemennya. Sekarang Butch Ennis harus berani mengambil risiko dalam karirnya cepat atau lambat, yaitu dengan naik ke 154 karena tentu ia tidak akan berkembang di 147 ini. Ia telah kesulitan di divisi 147 karena banyak lawan yang telah menolak melawannya. Selain karena dia cukup kuat, juga tidak mendapatkan bayaran besar. Jadi, risiko besar dengan bayaran kecil yang tentu saja akan ditolak oleh mereka. Jika Butch Ennis naik ke 154, ia dapat menghadapi Murtazalif dan menunjukkan kepada dunia tinju tentang apa yang bisa dia perbuat dengan melawan seorang petarung yang dengan mudah telah mengalahkan Tim Tszyu. Jika Ennis berhasil menaklukkan Murtazalif, tentu saja karirnya akan melejit karena saat ini popularitas petinju Rusia itu sedang meroket setelah cara dia untuk menghancurkan Tim Tszyu. Mengalahkan Murtazalif sekarang tentu akan bernilai 100 kali kemenangan daripada dia mengalahkan Karen Chookagian, dan itulah jenis lawan yang harus dia hadapi jika dia memilih untuk tetap bertahan di 147 dengan impiannya yang sia-sia untuk suatu hari nanti merebut kejuaraan yang tak terbantahkan.
Pertarungan antara Enis dan Murtazalif akan terlihat sebagai pertandingan 50-50. Para penggemar tentu akan sangat bersemangat menyaksikan pertandingan tersebut karena ibarat seperti menonton film monster. Butch Enis benar-benar akan menghadapi seseorang yang bisa mengalahkannya. Murtazalif adalah tipe petarung yang akan terus-menerus menggempurnya dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Sejauh ini, kita mungkin telah disuguhi oleh pertarungan Enis dengan melawan para petarung yang telah diatur untuk memenangkannya. Sehingga dengan menghadapi Murtazalif ini, akan bisa mengukur sejauh mana kekuatan Jaron Ennis. Namun, pertanyaannya adalah apakah Jaron Ennis akan mau untuk naik ke 154? Belum tentu, sebab di sini terlalu banyak kekuatan yang bisa menghancurkannya. Kita lihat saja sebuah contoh. Terence Crawford yang sebelumnya adalah pemegang berbagai gelar di 147 dan juga belum pernah terkalahkan. Saat dia memutuskan naik ke 154, dia langsung menghadapi Ismail Madrimov. Namun apa yang terjadi? Bisa dikatakan dia mendapatkan hukuman berat di 154 itu, meskipun pada akhirnya dia dimenangkan. Namun sebagian publik percaya jika seharusnya saat itu Terence Crawford kalah. Hal inilah yang mungkin menjadi pertimbangan dari tim Jaron Ennis. Ya, Ennis kelihatannya memang harus naik ke 154 untuk memperluas jangkauannya, karena sepertinya ia tidak akan pernah mendapatkan pertarungan unifikasi gelar di 147. Jika ia tetap berada di divisi itu, maka ia akan terus mengalami masalah saat mencoba mendapatkan pertarungan besar. Dalam laga ulangnya melawan Karen Chookagian, nanti Ennis harus bisa menjaga pamornya, yaitu dengan jangan sampai dia kalah, apalagi jika dia menang hanya dengan menang angka. Ennis harus bisa memberikan kemenangan sensasional, yaitu dengan menang KO jika dia masih tetap ingin namanya melambung tinggi. Harus diingat bahwa dalam pertemuan pertama mereka, Ennis sering terkena pukulan Chookagian ini. Bahkan seandainya saja Chookagian ini mempunyai kekuatan pukulan, bisa jadi Ennis akan terpukul jatuh. Namun demikian, Jaron Ennis mengatakan jika dia akan menginjak Karen Chookagian dalam pertandingan ulang mereka nanti. Entah iya atau tidak, namun Ennis harus membuktikan perkataannya yang terlihat cukup arogan. Sebetulnya akan ada pertarungan besar di 147 jika saja Crawford tidak naik ke 154, karena di situ akan mempertemukan mereka. Namun entah kenapa Crawford kelihatannya menghindari petinju muda satu ini. Diyakini jika laga itu bisa diwujudkan kalau ada pertaruhan uang besar-besaran di sana, dan hanya Turki Al-Alsik yang bisa mewujudkan itu. Namun sekali lagi pihak Crawford pasti tetap berpaling. Dan si Crawford kelihatannya tidak ingin peringkat pay-per-view-nya pindah ke Jaron Ennis yang merupakan petinju lebih muda, lebih agresif dari dirinya. Satu jalan yang pasti jika Ennis ingin menjadi peringkat 1 pound for pound, yaitu adalah dengan dia naik ke 154 dengan segera bertarung dan menyapu seluruh jagoan di sana seperti Bahram Murtazalif, Vergil Ortiz Jr., Sebastian Fundora, Ismail Madrimov, ataupun Serhibu Hacuk. Namun itu semua adalah monster di 154 dan bukan pekerjaan yang mudah bagi Ennis. Bahkan ada kemungkinan Ennis akan dikalahkan di sana. Divisi 147 telah kekurangan petarung berbakat yang dikenal publik tinju, sehingga hal itu tentu saja akan menjadi penghambat bagi karir dari Jaron Ennis. Keyakinannya bahwa dia harus merebut semua gelar di 147 adalah hambatan utamanya untuk maju dan mendapatkan peringkat 1 pound for pound. Ia tidak akan pernah mencapainya jika dia hanya bermain dengan aman, bertahan di 147 melawan talenta yang lebih rendah seperti Karen Chookagian, David Avenesian ataupun Royman Villa. Publik merasa bahwa Jaron Ennis sangat takut untuk naik ke 154 dengan berisiko gagal dan berakhir menjadi salah satu dari sekian banyak petinju yang kalah. Bahkan jika Ennis berhasil merebut 3 gelar tersisa di 147, tidak ada peluang baginya untuk merebut peringkat 1 pound for pound, karena mereka bisa dibilang adalah pemegang sabuk yang telah diatur untuk memenangkan gelar tersebut oleh promotor mereka. Tujuan Ennis untuk merebut semua sabuk di 147 justru bertentangan dengan keinginannya untuk menjadi petinju peringkat 1 pound for pound, karena itu bukanlah jalan yang harus ditempuhnya untuk mencapai. Bertahan di 147 tidak ada gunanya dan akan membuatnya menjadi salah satu dari sekian banyak pemegang gelar dunia yang tidak populer. Mungkin saat ini dia belum sadar bahwa Jaron Ennis
Meski memegang gelar juara dunia IBF, belum terkalahkan, namun namanya kurang populer di kalangan publik tinju. Nah, akankah Jaron Bud Ennis akhirnya memutuskan naik ke 154 dengan ambisinya itu? Kita tunggu saja.